Tanyakan dulu dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati ibu-ibu kepala daerah Aisyah Banjarnegara, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Jumat tanggal 14 Februari 2025 kita bisa mengadakan pertemuan rutin pleno pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara. Kita wajib bersyukur seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Istifa dalam tadzkirnya. Bersyukur karena kita sudah diberi kasih sayang, rahman dan rahimnya oleh Allah, karunia-Nya, rahmatnya, dan lebih-lebih kita sebagai ibu pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara, bukan di jalan ada apa gitu kan di bawah terus. Antaranya kita masih berkhidmat di Aisyah. Tidak semua orang bisa hidup berorganisasi yang seperti ini, nyaman gitu, tarik iuran nyaman. Bersyukur ada yang ada jalannya. Andai kata kita di rumah saja kita bingung, punya uang 25.000 mau infak kemana ya? Karena ke masjid sudah. Nah ini ada salurannya, ada jalannya untuk berinfak. Memiliki ruang gerak yang lebih luas di Aisyah itu untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar, untuk beramal soleh. Sehingga panjenengan kalau sudah ikhlas, sudah menerima takdir, kita ditakdirkan berkumpul di sini, alhamdulillah. Seperti Pak Fahmi itu sering, lah wong seneng banget kak kumpul-kumpul karo ibu-ibu solehah, kurang apa? Pak Yecok mendengarkan pembicaraannya Pak Fahmi dengan Bapak di mobil itu menarik bagi saya. Kurang apa? Makanya kita syukuri pergaulan kita di Aisyah ini. Insya Allah kita termasuk di sini orang-orang yang solihah. Amin ya robbal alamin. Jangan berpikir begini Bu, dia baru bisa mulang ngaji Kak. Bukan, yang namanya di Aisyah tidak hanya mulang ngaji. Yang ahli teknologi ya sangat dibutuhkan, yang ahli kesehatan, ahli ekonomi. Di sini kita tidak ada yang berkecil hati. Sholawat dan salam semoga ada pada kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap bisa meneladani Rasulullah sehingga kelak kita berharap syafaat. Ibu yang kami hormati, antara kegiatan di bulan Februari mulai kita pertemuan pleno yang lalu sampai hari ini tanggal 14 itu sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan yang bisa kami rekam. Yang pertama itu mulai tanggal 19 Januari 2024. Ini mulai tanggal 1 sebetulnya tanggal 4 sampai 5 Januari sudah saya sampaikan. 4 sampai Januari itu MTK mengadakan pelatihan mubalihot di Wanayasa.
Kemudian tanggal 4 sampai 5 Januari. Ya, 4 sampai 4 sampai 5 Januari diadakan pelatihan Mubalikot di Wanayasa. Sudah selesai. Kemudian tanggal 19 Januari 2024 Januari 2024 kita mengadakan pertemuan triwulan di Wanadadi yang isinya padat merayap. Oh, 25. Saya nulis di mana tuh? 19 Januari 2025 mau ganti tahun. Pertemuan triwulan yang membahagiakan. MTK juga sudah clear untuk videonya dengan cabang, rotinya, biskuitnya juga clear. Ya, semua sudah clear, alhamdulillah. Satu pertemuan dengan cabang banyak yang clear. Kemudian yang ketiga, 23 Januari 2025 mengikuti sosialisasi vaksin baru pada masyarakat. Ini di Hotel Fox Harris. Ingkang rawuh Bu Sakin apa Bu Sakin? Bu Sakin. Sosialisasi vaksin baru pada masyarakat. Nanti akan dijelaskan vaksin apa yang baru. Kalau uang tua aja kon vaksin mana? Soalnya ada pun yang anti vaksin. Di rumah itu ada yang putra-putranya nggak boleh diimunisasi. Tapi ketika sakit, maaf, takdir ya. Ketika sakit malah sakitnya anak kecil tapi parah, dan itu salah satu penyebabnya memang karena kemudian yang 29 Januari 2025 kita ketempatan untuk penyuluhan hukum sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan pembentukan posbako sekaligus pengukuhan posbako di Banjarnegara. Itu ada pertemuan MHH se-Karsidenan Kedung dan Banyumas Raya. Kurang berapa? Ibu. Hasilnya untuk PDA Banjarnegara sudah mempunyai pos bantuan hukum. Sudah punya, dan nanti insya Allah akan ngantor di sini. Dari Mbak Evi ketuanya, ketua pos Bakung itu katanya mau ngantor di sini. Dan nanti ketika pos Bakung kita itu sudah mulai bergerak, bekerja, itu kita butuh bantuan dari majelis lain, lintas majelis. Karena yang ditangani itu bukan yang ditangani itu kebiasaan atau orang-orang yang kena masalah. Jadi ini perlu dinasehati, yang menasehati nanti kerjasama dengan MTK. Terus kemudian kalau sudah tidak sehat, kalau pelecehan seksual itu berarti nanti dibantu juga dari majelis kesehatan. Kemudian majelis ekonomi juga, Paud Dasmen juga ada kaitannya kerjasama dengan pos Bakung tersebut. Oke, Ibu.
Kemarin sudah sekalian dikumpulkan pos bakumnya Banjarnegaranya, saya buamin SK-nya sudah diperbarui. SK-nya belum diperbarui, mohon maaf karena bukan isi anak tambahan. Kalau tiap hari tambah dan berkurang nanti sekretarisnya sudah dikumpulkan. Kemudian yang kelima, ini kegiatan dari MTK tanggal 1 sampai 2 Februari 2025, pelatihan Mubalighah di Pandanarum. Kemudian 8-9 Februari 2025, pelatihan Mubalighah di Kalibening. Kemudian yang selanjutnya tanggal 9 Februari 2025. Ini memang tidak semua kami undang. Kehadiran PP Ma'isyah dari Lembaga Seni, Lembaga Budaya Seni dan Olahraga datang ke Banjar, Mbak Wid dan teman-teman. Itu intinya PP LBSO itu mengadakan riset jejak Nyai Siti Walidah yang itu sudah diawali hari Jumatnya itu diawali dari Batur, terus nginep di Batur, Sabtunya mulai ngambil data, terus Ahadnya turun ke Banjar. Turun ke Banjar itu juga mengungkap sejarah Muhammadiyah di Banjarnegara. Dan selanjutnya ini ada PR-PR dari LBSO Pusat. Selanjutnya nanti akan ditangani oleh LBSO PDA Banjarnegara. Dan tentunya butuh bantuan dari senior-senior yang ada. Kami bahagia sekali ketika itu karena mengundang kesepuhan itu ternyata rawuh. Ada Pak Fahmi, ada Pak Sobri, ada Pak Haji Sunarto, Pak Zainuddin, terus ada Bu Afson, ada Bu Naimah Samhan. Yang itu mungkin lebih berbahagia beliau-beliau kayak ibunda-bunda yang sudah sepuh itu bila besok ketika kita miladnya Isyah kita aturi. Miladnya Isyah kita aturi sehingga merasa masih ada ikatan dengan PDA Banjarnegara. Alhasil di riset itu kita jadi punya data dan agak tahu ternyata dulu itu Banjar ketika baru berdiri Muhammadiyah itu namanya bukan pimpinan daerah tapi pimpinan cabang. Ini pengaruhnya besar terhadap pendidikan maupun terhadap amal usaha yang lain. Ini contoh seperti yang kami kira-kira Mbak Yaya, kami kira-kira kayak ada BA1 Banjarnegara. Itu lahirnya tahun 51. Berarti bukan tahun kemarin, tahun 51. Itu memang dalam SK-nya mungkin milik cabang Banjarnegara. Ada kotanya. Yang mungkin dulunya loh Mbak. Jangan yang 85. Yang 51. Yang pertama itu 51 berdiri itu kan punyanya PDA, tapi kan Isyahnya belum daerah, masih cabang. Itu makanya namanya jadi cabang. Ya itu dulu saya pernah membaca tulisan Sudah Kusam itu Banjarnegara awal berdiri itu ikutnya di Banyumas. Cabang Banjarnegara. Nah, itu jadi pengaruh terhadap pendidikan maupun amal usaha yang lain. Kemarin SK
Setelah banyak ranting-ranting mungkin di kecamatan jadi namanya jadi daerah. Ini temuan yang sebetulnya sedang kita cari-cari untuk memecahkan masalah sebetulnya. Tapi alhamdulillah Mbak Leli telepon saya, Mbak kami mau ke Banjar, mau riset. Saya sudah, oh ini jalan dari Allah semua. Jadi kita ketemukan dengan tidak terlalu sulit. Mbak Dia, halo, ya. Ada di tribun ini. Di singgah sana ya. Pengen balik atas itu. Oh sini juga udah ya. Nah itu karena sudah diamanati oleh Mbak Amin dan teman-teman, monggo kita tindak lanjuti ya Mbak Dia. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya Mbak Ria. 12 Februari 25 kemarin kebetulan Ngaisyah ketempatan pengajian Hajah Rabu Kliwon. Ketempatan kita di Pusdamu kemarin. Terima kasih yang sudah membantu dan menghadiri kegiatan kemarin. Kemudian yang selanjutnya tanggal 15 sampai 16 besok itu Februari itu pelatihan mubalighah di Argasoka, pesertanya Argasoka dan Karangtengah bergabung. Kemudian 15-16 juga besok ada rapat koordinasi LLHPB di Tawang. Berkaitan dengan ini kami sampaikan bahwa kemarin belum lama Mbak Iken sama Mbak Wardah itu dari Purbolinggo itu mengajak bersama. Kalau sebelum ini sudah mengajak kan sudah, saya kira yang mau mengajak dari LLHPB. Ternyata dari Sekretaris Purbolinggo dan LLHPB Banyumas itu mengajak berangkat bareng. Sehingga besok bareng nomornya sudah saya kurangkan ke Mbak Nunu. Terus nanti Mbak Wardah dijemput di apotek, Mbak Iken dijemput di sudah dapat nomornya Mbak Nunu. Sampun. Sudah nanti koordinasi yang Mbak masalah yang lain itu yang 15-16. Kemudian 14 sampai 15 berarti hari ini sampai tanggal 5 sampai tanggal 14, 15, 16 sampai Ahad. Hari ini nanti berangkat dari Banjarnegara tanggal 14 sampai 16 Februari itu kelas mu'alaf kita diundang untuk mengikuti jambore dakwah mu'alaf dan Rakornas Komisi Dakwah MUI se-Indonesia di Donohudan. Dan kami karena waktunya itu nggak rembugan dengan panjenengan, memang langsung saya telepon Mbak Timur itu cara-caranya guru kelasnya, karena mu'alaf di Somawangi itu dibuat kelas, jadi kayak sekolah. Dosennya itu Mbak Timur namanya, cabang Mandraja. Itu ada ketua kelasnya, ada pokoknya kayak kelas lah ya. Nah, saya hubungi Bu Timur, ternyata kita dibutuhkan 6 orang mu'alaf dan 1 pembimbing, sehingga yang berangkat 6 mu'alaf dan 1 Mbak Timur itu ke Donohudan untuk mengikuti jambore dakwah mu'alaf. Kalau kita punya catatan-catatan yang tidak jadi cepat, apalagi kita dengan cabang kan cabangnya juga kecil. Kalau dimintai
ya langsung di telepon satu, di WA satu, dijawab besok dia cari yang lain. Yang ada yang jawab besok malah ngebes. Jadi kalau begitu saya terus cari yang lain lah, sing manggil aja pirang-pirang. Ada yang 3 hari, ada yang tadi pagi baru dibuka ngasih nomornya Mbak Timur, telat ke semangat. Makanya berangkatnya tadi jam 6 dari Banjar, kami mau dijemput di Mandiraja. Karena mu'alaf di sana tampaknya juga dulu korban dari kristenisasi. Jadi orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi. Makanya di Mandiraja itu muridnya ada 32-an. Nah, maksud kami kalau per cabang itu banyak di kelas-kelaskan begitu, dibuat kelas maksudnya. Ya nanti panjenengan mau mendatangi, mau ulang apa ke mu'alaf kan sudah ada dalam satu kelas. Ya walaupun tempatnya di rumah. Kami juga bersyukur mu'alaf kita itu diundang, nanti akan ketemu mu'alaf se-Indonesia. Senang pasti. Ketua kelasnya berangkat. Mana Mbak? Orang apa? Timurnya senang, semuanya senang. Semua biaya ditanggung oleh Basnas. Untuk penyemangat. Yang mu'alaf. Kemudian itu yang kegiatan yang dari pleno yang dulu sampai pleno hari ini yang sudah dilaksanakan oleh PDA. Bahasa dinomeri angkani jumlah 11. Itu 11. Belum yang belum PAUD, belum yang lain ini yang kami informasinya lewat kami. Yang ya majelis lembaga ya kami tidak paham kalau tidak dilapori. Okay? Kemudian besok tanggal 22 sampai 23 Februari 25 PWA akan mengadakan Muswinbil 1 di Semarang. Pesertanya PDA, ketua dan sekretaris, saya dan Bu Amin yang akan mendatangi. Kemudian dari PCA Bu ini kami pilih ketika khusus ngomong ada kita memang sudah mendesak kepala mau pecah satu ngumpulkan batang terus tidak jadi pecah. Dan cara kami memilih kemarin sudah saya agenda mulai musfil kemarin untuk kegiatan di wilayah sudah mulai kami agenda mulai musfil itu sudah 5 terus ini 8 nanti musfil 2 mungkin 8 lagi gantian begitu Bun. Nah ini kami ambil dari bagian atas itu ada kali bening sudah Karangkobar belum, Wanayasa belum, kami ambil Wanayasa. Daerah Batur dan Sumberjo saya ambil Sumberjo karena Batur sudah. Terus daerah kota dan sekitarnya diambil Argasoka. Daerah Bawang diambil Pucang. Madukara dan Banjarmangu diambil Madukara. Pagentang Pejawaran diambil Pagentang. Unggelan Pengit Wanadadi diambil Wanadadi. Jadi pesertanya Wanayasa, Sumberjo, Argasoka, Pucang, Mandiraja, Madukara, Mandiraja
Gajah, Madukara, Pagentar, Wanadadi. Oke, 8. Nah, kemarin hasil rapat kemarin itu ijik-ijik. Biayanya bagaimana? Biayanya tak dibayarin pimpinan cabang yang berangkat dengan sangunya. Terus kekurangannya nanti PDA, tapi belum berhitung juga itu kan. Nah, mungkin Bu Yati mau berpendapat. Monggo. Ini sekarang oke, biaya Saya bawa sleeping bag karena kan tidurnya tenda ini juga tenda campur adanya iya jamurnya cuci caranya ngerebut iya jawabannya tapi kalau kita global semua berapa kita bagi cabang dan daerah 27 gitu kita bagi 27 tapi kan masing-masing sama giringan dan apabila nantinya ada kurang-kurangnya tetap daerah saya sudah berhitung kemarin kalau per cabang 200.000 itu masih sebetulnya jadi kalau 200.000 masih itu cabang ada tarikan setelah IBM apa-apa melengkapi PDA. kudune kan gantian Muhammadiyah ya aja sih asal sering banget ya loh apa saya ditarik larang teh bayar aja double sih dari orang ikhlas ya jadi ikhlas kan gerundel jadi Pulau Giringan dan besok ketika Musmin Will buat juga bagaimana Bun? Ini memang belum saya umumkan ke PCA karena saya nunggu pleno hari ini. Tentang pembiayaan diratakan. Soalnya berarti kalau yang berangkat maupun nggak berangkat bayar 200 lajeng berangkat iya atas budi biasanya seperti itu diratakan saja saya hitung juga nyuwun sewu tidak lagi cerita tombok ya tapi kalau dihitung ya tetap itu masih kurang nanti dilengkapi oleh itu saja jadi nanti semua biaya ditanggung oleh 27 itu Mbak Ata nanti cabang bayar lagi ya hitung saja 27 itu 200.000 kurangannya naik anu ada iuran itu jangan yang kita berangkat kita juga saya kira di tidak sekarang terlalu Muhammadiyah ini banyak Muhammadiyah terus berarti ke IC ya nggak semua sih ya sok berundel kok batin-batin nggak sering banget kalau surat begitu nggih Bun?